Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimahumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdir Allah untuk kembali bisa hadir dalam majelis salat subuh berjamaah sekaligus majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya menjadi amalan ibadah yang diterima Allah. Semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah sholat ini kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan atas semua urusan, mudah-mudahan terus istiqomah, dan kapanpun saatnya kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin. Jadi ini tadi agak flus tapi harus masuk karena nanti libur sampai akhir tahun. Mulai terus ngaji. Jadi besok Ahad ini ada tugas ke Mesir sampai tanggal 3. Terus istirahatnya itu diagendakan operasi amandel. Jadi kemarin periksa waktu di Banjarmasin itu terdeteksi amandel dan harus segera dioperasi, tapi nggak ada waktunya. Karena setelah operasi wajib istirahat paling sedikit 1 minggu. Nah setahun itu undangan sudah baik. Kalau di Batalongnya nggak gelap, sehingga datang itu operasi istirahat, nggak boleh bicara, nggak boleh ngomong. Terus tanggal 12 Desember umroh sampai tanggal 22 datang, 23-nya ke Lombok sampai akhir tahun. Jadi nanti kita ketemu tahun 2023. Makanya ini harus masuk. Tapi pertengahan 2023 Januari itu juga ada umroh tanggal 11. Februari itu juga ada umroh. Ini ngelironi jamaah yang sudah saya janjikan 2 tahun buatan berangkat gara-gara pandemi ini. Ada ya jadwal ini nggak jadi, ini nggak jadi, saya dilironi. Pokoknya 1 bulan saya catat 12 hari, ini saya catat 12 hari 12
yang belum terlaksana itu masih 5. Jadi utang umrohnya masih 5 untuk ngelironi pandemi kemarin. Dikantek mboten urun. Coba kalau saya dikantek-akan kan tinggal nunjuk siapa yang Desember Pak Anam, yang Januari Pak Mariono lah enak. Nggih. Sekalian mohon doanya semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan terutama sehat walafiat. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id An Abi Sa'd ibni An Abi Sa'di Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berbicara tentang menghibur orang sakit. Idza dakhaltum ala maridin, idza dakhaltum, apabila kamu menjenguk orang sakit, fanaffisu lahu fi ajalih, maka lapangkanlah dia tentang ajalnya. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, yaruddu syai'a wa yutayyibu nafsah, itu akan tidak menolak sesuatu, la yaruddu syai'a, tidak menolak sesuatu, wa yutayyibu nafsah, dan menghibur hatinya. Apabila menjenguk orang sakit, maka lapangkan dia tentang ajalnya. Kemarin saya sampaikan tentang akhlak iyadul marid, etika menjenguk orang sakit. Apa Pak? Pertama, datang dengan mendoakannya. Kemarin doanya sudah diberi contoh oleh Rasul. Bisa dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di tangan, diusapkan ke sekujur tubuh yang bisa dijangkau. Yang kedua, dipegang dahinya atau telapak tangannya sambil dibacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Atau dengan doa yang ketiga, la ba'sa tahurun insya Allah, la ba'sa tahurun insya Allah. Boleh tiga-tiganya di mix, ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, ditambah la ba'sa tahur insya Allah. Terus yang ketiga, ini Pak, ajaklah dia berbicara tentang kebaikan-kebaikan kematian. Wah ini banyak kudu bisa mengolah bahasa. Kok ojo-ojo saya keliru ngomongnya tambah ngomongin wedi mati, tambah umat penyakit gara-gara sama ngomongin kayak gitu. Artinya apa? Mungkin begini ya, bahasanya Pak sampean ini luar biasa. Pak delok sampean ini ngapi Pak Pris. Tenang sampean ini. Tenang, ya. Sampean ini wis apa lara kaya ngene wis disepuro kabeh dosane mbek Allah. Aman mau sampean iki. Wong mati ngono aman sampean iki. Ya tapi tidak semua orang diomongin mati ku seneng, Pak. Kalau memang seperti itu ya ajak ngomong yang lain. Motivasi sehat. Itu. Ada sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, bahwa
ketika orang sakit, ini Allah mengutus malaikat kepadanya. Mengutus malaikat kepadanya. Ada 4 malaikat yang diutus kepada orang yang sakit. Pertama, malaikat yang bertugas untuk mencabut semua rasa nikmat dari makanannya. Makanya tandanya orang sakit itu pasti gak doyan mangan. Nek ono wong loro kok doyan mangan, itu mesti loro panu malah. Saya ini kan orang doyan makan, Pak. Flu aja gak doyan makan ini sudah 3 hari ini bubur aja. Ya lumrahnya seperti itu. Kemudian malaikat yang kedua ini bertugas untuk mencabut keceriaan di dalam wajahnya. Biasanya seger, itu kok gedem aja. Wajahnya itu kelihatan gak semangat. Kemudian malaikat yang ketiga diutus oleh Allah kepada orang yang sakit itu mengambil semua angan-angannya, ya. Jadi kepingin ini, kepingin ngono, akhirnya gak kepingin. Wong loro niku mboten kepingin apa-apa. Sampe duwe kanca loro nemen kok ayo Mbak, kok jam 10 tak ajak nang BTC ya. Jadi sing loro bathuk wis sumpah kene iki loro karena BTC. Nah, yang keempat ini luar biasa Pak, apa? Malaikat yang ditugaskan untuk mengambil semua dosa-dosa Allah. Nah, ketika Allah takdirkan dia sembuh, maka Allah menyuruh balik lagi kepada dia apa? 3 malaikat, yang satu tidak boleh ikut. Malaikat yang pertama yang mencabut rasa dalam lidahnya ini disuruh mengembalikan lagi, kembali bisa merasakan. Yang kedua, mengembalikan wajahnya segar lagi. Yang ketiga, mengembalikan angan-angannya lagi. Kecuali satu malaikat yang tidak diperintahkan Allah, jangan kembalikan dosa-dosanya. Jadi orang itu Bapak Ibu kalau sakit, apapun sakitnya, termasuk ya lara untu kan. Pokoknya begini, cirinya sakit itu menurut hadis tadi yang dibaca, 1, lidahnya itu gak kepingin apa-apa belas, gak semangat banget. 2, wajahnya itu berubah. Yang ketiga, kepinginannya itu gak ada. Jangan turu aja, kalau ingin turu aja. Kemarin anak saya sekolah, tengah-tengah sekolah itu ustazahnya WA istri, Bu, ini anaknya kelihatan lemes, kok panas Bu. Terus saya tanya, kepingin apa kamu? Jadi ustazahnya, kepingin apa nak? Minum apa? Makan apa? Jawab apa nak? Saya kepingin pulang tidur. Wong loro niku kok kepengin tuh. Nah, setelah sakit itu semua dosanya diampuni. Makanya ada taubat tanpa baca istighfar. Nek gak salah. Nah, ini masalah ya Pak. Apa setiap sakit itu bisa menghapus dosa? Boten. Nah, nek loro terus bengok. Aduh. Cek loro nih sire, uripku iki kok. Panjenengan pengiran itu gak adil lah. Apa nyepuro dosa sampeyan sampe tuduh gak adil, ya tambah gak disepuro sampeyan. Jari Allah malaikat balik omane, ya dosane balik omane. Makanya wis wiridan alhamdulillah. Angger wong takon, kita ini dilema ya.
dilema. Tapi orang mukmin ini begini, kan ya jawabannya harus alhamdulillah. Pokoknya dijawab alhamdulillah beres. Piye kabare Pak? Jadi loro. Alhamdulillah. Kate ngomong gak loro ya loro. Kate ngomong loro, engko terjerumus dalam sambat. Ngoten. Piye kabare Pak? Jare loro. Alhamdulillah. Piye kabare Pak? Jare loro. Kon kurung sapa? Ya iku Cak Toy iku cerita gitu. Ceritane yo apa? Ya jare kon iku loro terus empuk. Telung dino gak ketemu nang masjid. Mek ngono tok. Oh keliru ceritane. Luwih nemen to kowe iku loro kulo tambah didramatisir. Dan karakter manusia itu memang begitu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khair manua. Tafsiran kula ngeten. Wong niku nek dikei nikmat, jarang dia mau mengungkapkan nikmat kepada orang lain. Tapi ketika susah, dia lebih cenderung semangat untuk bercerita kepada orang lain. Contoh, antara duwe wake, terus gak duwe duit utangnya akeh. Niku lebih seneng cerita gak duwe duit niku. Ya, jadi apa? Bersifat melas-melas kepada manusia. Padahal sudah diyakinkan oleh Rasulullah, jangan berkata, berucap, berbuat yang membuat orang iba kepada kamu. Kata-kata ini pun ada melas-melas, terus wajah ini kok sama kata semangat tuh, semangat. Jadi tidak ingin dikasihani oleh manusia. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Umar ibn al-Khattab terkena tikaman. Jadi dulu itu kalau tikaman pedang, pisau, biasanya pisau-pisau untuk menikam itu pisau-pisau yang dibubuhi apa? Racun ya. Sehingga mereka itu kalau ditikam itu mesti sakitnya luar biasa. Dan kita tahu bahwa beberapa sahabat-sahabat yang masuk Khulafaur Rasyidin itu mulai dari Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, terus Ali ibn Abi Thalib itu mereka meninggalnya dibunuh. Jadi kita punya torehan sejarah bahwa 3 Khulafaur Rasyidin itu mati dibunuh. Bapak Ibu tahu siapa yang bunuh mereka? Mereka itu orang-orang yang ahli agama. Bahkan dalam sejarah mereka juga hafal Quran. Kamu ngapal Quran mati ini. Dan apa? Yang sering disebut Khawarij itu mereka. Salah satu akidah kesesatan mereka adalah takfir, mengafirkan orang yang tidak ikut dengan manhajnya. Ini paling bahaya. Paling bahaya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Acara itu ada di Indonesia. Pokoknya anggar butuh madhabku, tutup kelompokku, halal darahnya. Dan manhaj seperti ini tidak boleh jadi pemimpin. Iso rakyat dipateni kabeh, Pak. Saking ada nang kene Indonesia berdiri di atas payung hukum. Coba dia memimpin, habis semua. Cuman namanya bukan Khawarij, karena namanya macam-macam. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Suatu ketika Rasulullah SAW itu mengajak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman datang ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah gunung surga.
Rasulullah dawuh, Uhud jabalun min jibalil jannah. Uhud ini gunung dari gunung surga. Man ra'ahu fid dunya ra'ahu fil jannah. Siapa yang pernah melihatnya di dunia, dia akan melihatnya di surga. Jadi banyak yang menafsirkan ini bahwa siapa yang pernah melihat gunung Uhud ini jaminan masuk surga. Karena pasti melihat lagi Uhud. Ana uhibbu wa huwa yuhibbuni. Aku mencintainya dan dia mencintai aku. Naiklah Rasulullah ke atas Uhud ini, diikuti siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di atas gunung ini, kemudian gunung ini seperti gempa bergerak. Dan Rasulullah tahu karena gunung ini sangat seperti kalau kita ini ada orang besar yang datang itu kan ada ekspresi mungkin bungkuk, mungkin apa macam-macam. Gunung pun demikian. Karena yang naik di atasnya ini adalah pemimpin Nabi dan Rasul. Yang ketiga ini adalah calon pengganti Rasulullah, memimpin umat Islam, gerak gunung ini. Nah, oleh Rasulullah diajak dialog gunung itu. Ya Jabal, la tataharrak. Ojo ubah-ubah. Fauqakan Nabi was-siddiq wasyahidan. Karena di atasmu sekarang ada Nabi, ada Siddiq. Siddiq itu Abu Bakar, wasyahidan, dan ada 2 orang calon mati syahid. Jadi kematian Umar Utsman itu sudah diprediksi oleh Rasulullah dalam kalimatnya. Tapi Rasulullah berkata seperti ini, orang tiga gak kedengaran. Mungkin di posisi yang agak jauh dari Rasul. Jangan bergerak. Di atasmu sekarang ada Nabi, ada Siddiq, dan ada 2 orang yang mati syahid. Akhirnya betul, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman syahid, mati ketika ditikam. Bahwa pada waktu beliau berdua ini memimpin umat Islam menjadi Amirul Mukminin. Ketika Umar bin Khattab terkena tikaman, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ya Amirul Mukminin, tidaklah semuanya begini. Engkau telah menemani Rasulullah dan melangsungkan persahabatan yang baik dengannya. Banyak namanya orang soleh, orang baik. Diajak ngomong yang enak-enak, yang membahagiakan, yang mengingatkan dia tentang bagaimana kesenangan hidupnya. Lah berhubung Umar ini senangnya itu hidup sama Nabi, Pak. Ya enak ceritanya. Kamu ini telah menemani Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah, dan Rasulullah sudah wafat duluan, dan beliau itu senang sama kamu, Pak. Ridho sama kamu. Dan engkau juga punya sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq, orangnya baik, cinta sama kamu, dan kamu dulu pernah ngomong kalau kamu cinta sama dia. Orangnya juga sudah wafat. Kemudian engkau juga pernah menemani kaum muslimin yang baik-baik menjalin persahabatan dengan kamu. Kamu mencintai mereka dan mereka mencintai kamu. Mereka sudah wafat semua. Ya Allah. Jadi kamu ini nanti akan ketemu sama orang-orang yang kamu cintai dan mencintai kamu. Senang. Berarti enak mati aja. Bisa ketemu Rasulullah, bisa ketemu Abu Bakar, bisa ketemu konco-konco sing apik-apik sing biyen wis mati dhisik. Itu kan menerjemahkan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Niki nek wong apik, Pak. Lah sampe iki ana wong elek, ana kanca kata apik, Pak. Gendinane iku ya kancane elek-elek kabeh terus dijak ngomong ya apa? Dijak ngomong mati tambah semendal kabeh.
Makanya kadang-kadang orang itu kalau sudah sakit dan sakitnya parah mendekati nazak itu kayak ibu saya dulu, Bu Zaki, aku kok ketok-ketokan mbae bendalu itu awe-awe. Besoknya lagi, aku kok ketok-ketokan Mbak Putri ya awe-awe. Besoknya lagi, aku ketok ayahmu bendalu awe-awe. Jadi mereka ini sudah diberikan isyarat supaya matinya senang. Salah satu alasan kesenangan mereka adalah akan dijanjikan pertemuan dengan orang-orang yang dicintai yang telah sebelumnya meninggalkan dia. Ini mungkin roh dialog antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Abbas. Kan kalau ditikam sama pisau terus ada racunnya itu kan gemeter semua, panas karu-karuan gitu. Oh jenengan macam-mana anak kula manten futsal tiba kapraan engkele niku cedera mawon awake meriang karu-karuan. Nah dia ditusuk oleh pisau atau racune. Tantengna yo gawe nak kabeh. Udunen kewedhe nang bokong gurung jebrot ae rasane wis. Cuma nama penyakit Umar ini kan dilihat memang indikasinya dia itu akan nazar. Tapi ini orang kanca udunan ya gak usah dijak ngomong koyo ngene Pak udun yo. Kon ini kanca sing piye? Sopo sih ya iku lho kanca dhewe sing ngapi lari jamaah wis mati mau. Iya. Nah kon nek mati kok kudu iku. Kenapa kon mati? Enggak aku wingi ngaji jarine orang-orang dijak ngomong mati. Lho udunan kok kon bahas mati. Jadi mungkin ada kategori-kategori sakit yang mungkin yang dimaksud untuk diajak ngobrol masalah kematian. Saat ini ku panut ya ini loro panu. Kono apa? Loro kadas, loro panu. Lu ngale iwak nih lho Pak. Iwak. Saat ini tempe tahu itu masuk kategori iwak. Peyek itu iwak, iwak peyek. Kerupuk iwak kerupuk. Umar ini kemudian akhirnya wafat dan hampir semua sahabat itu menyadari kewafatannya, sehingga menjelang wafat itu dia panggil anaknya namanya Abdullah bin Umar. Abdullah, datanglah kepada Ummul Mukminin Aisyah, sampaikan kepada beliau permintaanku bahwa kalau aku mati, aku ingin dikubur di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Sampaikan kepada Aisyah. Karena kuburannya Aisyah, kuburannya siapa? Rasulullah sama Abu Bakar di mana? Di rumahnya Aisyah. Di Masjid Nabawi kan rumahnya Aisyah. Akhirnya Abdullah ini lari ke ibunda Aisyah. Terus matur, wahai Ummul Mukminin, ada perintah dari ayah sekarang sedang nazak, sedang sakit parah, dan beliau minta kepada agama mengizinkan supaya nanti jenazahnya itu bisa dikubur di sebelahnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Aisyah diam. Karena apa? Karena tempat itu kan hanya cukup untuk orang 3. Jadi Aisyah, sajane kuwi aku, sinake niki aku. Situ iku bapakku, situ bojoku. Jarine Aisyah atine ngomong kaya ngoten, diungkapkan, wahai Abdullah, sesungguhnya yang paling kepingin untuk dikubur di sini itu adalah saya. Dan yang paling berhak dikubur di sini adalah saya. Ini tempat hanya tinggal satu saja, tidak mungkin ditambah lagi. Yang waktu itu mungkin konstruksi bangunannya yang memungkinkan hanya tiga orang. Yang namanya bulan, kata Aisyah, ada bulan jatuh, ada 3 bulan jatuh.
di kamarku yaitu aku yang paling kepingin dan aku yang paling pantas. Tapi melihat perjuangan dan cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, maka aku izinkan. Jadi mengizinkan dengan berat hati. Akhirnya wafat dikubur di sebelahnya. Lah posisi kuburannya itu begini Pak. Nah ini Rasulullah. Di sampingnya ini, di sampingnya posisinya itu di perutnya Rasulullah agak ke bawah itu Sayyidina Abu Bakar. Dan di kakinya Abu Bakar sampingnya itu Umar. Jadi lebih rendah posisinya ke arah kiblat. Ini Rasulullah, di perutnya itu adalah kepalanya Abu Bakar, dan di kakinya Abu Bakar itu adalah Umar. Itu pun yang minta adalah yang wafat. Abu Bakar As-Siddiq itu minta kepada Aisyah, wahai anakku, izinkan aku dikubur di sampingnya Rasulullah, tapi jangan jejer, lurus dengan perutnya, kepalaku lurus dengan perutnya Rasulullah. Umar juga minta dikubur jejer, tapi jangan jejer pas. Kuburkan aku di kakinya Abu Bakar. Jadi mereka bersebelahan begitu. Ya, ini menunjukkan level dan derajat mereka di samping Rasulullah. Karena Abu Bakar ini bukan Nabi, levelnya di perut Pak. Karena Umar ini cintanya kepada Rasulullah tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya di kakinya Pak. Nah ini umpamanya kalau kita itu mati pengen di dekat Rasulullah, ya waduh makanya kuburan sememi sampai karena gue nabawi nabagi waduh cintai. Ya nah begitu ya Pak ya, ini hanya ilustrasi. Itu ceritanya. Bagi orang-orang yang soleh kematian itu menjadi sangat indah. Apalagi ketika diceritakan kon ngerti dah. Sing kanca biyen iki lho kancamu akrab, pengajian bareng, nek rapat-rapat nang masjid iku bareng iki lho. Wong sing mati dak iki lho semua iki. Iya ya aku eling. Lah kon nek mati padha iku kan. Terus kan eling duwe tangga sing gak tepak iku iya. Nah, kon nek mati sak ketemu mana nek wong iku. Oh iya sih nak mati aja. Nak mati ya. Kemudian ucapan yang menggairahkan orang sakit untuk makan. Nah, ini kisah salah satu akhlak menjaga orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh. Oh bukan ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni tentang pada suatu hari Rasulullah menengok orang sakit, lalu bertanya Rasulullah, apakah engkau menyukai sesuatu? Apa engkau suka makanan, suka kue? Iya. Kula niki senengane ning cara mriku Pak, kula niki senengane kurma. Langsung Nabi ini matos kurma. Lho niki sunnah. Niki mungkin dalil yang hadis Ibnu Majah ini dalil kenapa kita datang ke sana itu selalu bawa oleh-oleh. Makanya kemarin ada TikTok itu menyarankan kepada bapak-bapak ini agar giat bekerja, karena istri kita bukan Rita Sugiarto yang tidak minta oleh-oleh. Selama istri kita itu bukan Rita Sugiarto ya sama ikut oleh-oleh Pak. Nah kemarin ada di Banjarmasin itu ditelepon enggak mana ya enggak oleh-oleh ya. Nah biasa ya aku lungo ya kan cari bojoku. Soalnya aku gak Rita Sugiarto, gak butuh oleh. Kan ada lagunya Rita Sugiarto. Gak usah oleh-oleh. Jadi ketika orang itu minta, iya saya senang kue ya Rasulullah, senang banget, dicarikan sama Rasul. Makanya ngeten, panggih
Ngapunten. Orang sakit ini kan memang kembali seperti anak kecil, ngalem, manja dan lain sebagainya, jaluk sesuatu untuk dituruti. Makanya yang dibawa untuk jenguk itu ya kalau bisa makanan yang disukai. Nek jenengan pun kenal kan tahu, Mbak, itu senengannya apa? Ya senengannya soto, rawon. Coba tawanono, ya seneng apa dikawano. Allah yarham Yai Hisnullah, itu teman saya meninggal di usia 43 tahun. Penceramah dari Gunung Anyar dulu, mungkin Bapak Ibu orang lama itu tahu Hisnullah, orang-orang sering diundang apa kamu lagi ya ini kawan itu waktu di waktu nama menjelang wafat itu minta soto ayam. Kayak detail apa namanya istrinya itu ini badhe mriko yai nyuwun apa wis pada waktu itu dilarang dokter, dilarang makan apa saja sama dokter. Jadi beliau kena kelenjar getah bening, ya sudah dikimo waktu itu. Akhirnya dibelikan soto ayam kan. Loh mari lahap sekali soto ayam. Waktu itu karena dokter sudah angkat tangan, artinya 50-50 antara hidup dan mati. Wajahnya tuh sombong dan mama dengan soto ayam. Ya Allah. Seminggu berikutnya beliau wafat. Kalau lihat siapa videonya dokter-dokter bahwa ternyata makanan itu nggak pengaruh kan orang sakit itu, Pak. Ya kan? Ya, ngaruhnya nggak terlalu besar. Justru malah dilarang-larang nih. Ada pamannya istri itu kena diabetes. Ya, sampai masya Allah badannya kering, terus kemudian kakinya ini waktu bangun rumah itu kena gerendong, jadi langsung membusuk kakinya. Nah istrinya ini nggak tahu, kadang dianggap nggak mengerti, nggak boleh makan apa. Terus pokoknya mangan itu nopo ya mangan ini wis. Gak oleh mangan nopo. Padahal sebelumnya itu doyan makan. Nah periksanya memang bukan periksa kepada spesialis yang khusus menangani urusan diabetes. Penyakit dalam itu kan dibagi lagi, Pak. Jadi dokter penyakit dalam itu tidak bisa memutuskan dan memberikan resep untuk diabetes. Itu sekarang ada lagi penyakit dalam itu ada apa? Dibagi lagi, ada penyakit dalam khusus jantung, penyakit dalam khusus liver, penyakit dalam khusus gula dan diabetes macam-macam. Ortopedi itu ternyata juga spesialis ortopedi dibagi lagi. Cedera engkel itu ada sendiri spesialis ortopedi engkel, spesialis ortopedi lutut, seperti ortopedi punggung itu ada sendiri Mas sekarang. Nah akhirnya tersiksa dia, semakin hari semakin drop kesehatan. Akhirnya masuk rumah sakit dan ditangani khusus dokter spesialis penyakit dalam, subnya itu diabetes. Ini pakarnya dokter. Kata istrinya, "Dok, gimana dok? Suami saya ini bisa sembuh dok. Dan kenapa kok tiap hari tambah drop? Apa sebabnya dok?" Dari dokter ini, ngenes. Penyebab dropnya itu apa dos? Ngenes. Masa dok iya? Karena setiap diperiksa itu curhat dokter nih. Kulo nih kali bojo kulo nih lho dok, gak oleh mangan opo-opo, disertai mawon kulo. Dokternya itu kan, Bu, jadi penyebab dropnya ini sudah. Ya sampai ya nih, tak tuturi ini. Tidak ada larangan-larangan makan orang diabetes nasi, nggak boleh, boleh semua. Tapi ada batasannya, dikasih gini-gini, ada ukurannya. Bukan nggak boleh.
Masalah nanti lukanya diobati gini macam-macam. Sudah. Sekarang tanya kesukaannya apa? Mbok biasanya kali kalau kikil sepanjang. Siapa jalan apa Pak? Kikil sepanjang, belum itu kono, waras diabetes. Allahu Akbar. Jadi ternyata hati itu menjadi faktor utama, Bapak Ibu. Jadi kolesterol, diabetes, liver itu gak krono napa panganan tapi kan penyebab ya bojone dhewe. Dari dokter sama jenenge iku iku ngene. Oh, biyen gak duwe gak iso mangan saiki gratisan gak oleh. Penggalian tadi yang kan mau baru nih. Ya Allah, angger sing lanang budanya mutgawe disentaki. Sing lanang ya menengahi. Mantu disentak niku nyengklak sepeda motor tubruk pranto. Nang ngarepe omah, mati. Sampai setahun niku sing wedok niku nangis terus. Menyesal, Pak. Jadi rumangsane bojo iki mati gak kata sentak. Terus nanti mau tenggiri ya nopo niki kula Ustaz, solusine kula niki gelisah terus merasa berdosa. Ya wajar Bu sama niku. Makanya ojo nyentakan aku jeneng niku. Tapi pun kadung ya. Ya meneh-meneh nek rabi mangane ojo nyentak aja sama. Mboten kula niki mboten kula rabi. Petingin bojo kula moro-moro tangi. Kemudian diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Janganlah kalian memaksa orang sakit untuk makan. Nek gak gelem mangan aja dipaksa. Nah, berarti kan kita itu mencari kesukaan. Kesukaan itu kan hati, Pak Bu. Tapi wong loro niku lho terus dikai senengane ya gak iso. Gak iso mangan. Jangan dipaksa. Karena sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya. Itu jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Yang terakhir, jangan sepelekan doa orang yang sakit. Jadi kita itu menjenguk Bapak Ibu, mendoakan orang yang sakit. Dan orang sakit ini adalah doanya mustajabah. Dia juga doanya makbul. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Umar bin Khattab, riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Idza dakhalta 'ala marid famurhu falyad'u lak fa inna da'atahu kadu'ail malaikat." Jika engkau menjenguk orang sakit, maka mintalah doa darinya, dari orang yang sakit itu, karena doanya seperti doa malaikat, pasti diterima oleh Allah. Nah, itu doakan kate boleh sangat doakan kula nggih. Nggih tunggu gak usah bahasa Arab ya tak doakan. Muga-muga sampeyan barokah. Niku dongane wong loro niku kok dongane malaikat. Ya laki-laki harus ada penjelasan siapa dulu yang sakit. Orang soleh yang sakit, orang yang tidak sambatan sakitnya, yang dosa-dosanya terampuni. Makanya ada orang cerdas nih Bapak Ibu, ini orang soleh nih, nopo sakit. Ibu biyen enten namanya Mbah Hasan Mangli, Magelang, sakit opnam tengene, Budi, Dokter Sutomo, sing jemur ibu wantri, jamaah yang wantri, zaman biyen kan buatan enten batasan. Perlunya apa? Ya di samping mendoakan Yai, tapi kita minta doanya ya. Wong Kiai ku waras Yai, ya mustajabah, apalagi jaminan ya ini lor teman-teman mustajabah. Jadi salah satu doa yang mustajabah adalah doanya orang sakit, jaminannya seperti doanya para malaikat. Mengatakan mungkin manfaat. Al-Fatihah.
Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum